sirkulasi adalah sistem yang berfungsi menyediakan darah untuk melayani kebutuhan sel dan jaringan, mentransfer nutrien dan oksigen ke semua sel, mentransfer produk-produk yang tidak berguna, serta mentransfer hormon dari bagian tubuh satu ke bagian tubuh lainnya. Secara umum, aliran peran darah dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Sistem peran darah besar atau sistemik merupakan sistem peran darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Darah yang keluar dari jantung banyak mengandung oksigen. Lalu, peran darah besar atau sistemik dimulai dari bagian anatomi jantung yang tepatnya pada bagian aorta, lalu menuju pada bagian tubuh lainnya, pada bagian tubuh bagian atas maupun tubuh manusia bagian bawah. 2. Sistem peran darah kecil merupakan sistem peran darah yang membawa darah dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. A. Sistem sirkulasi pada manusia. Sistem sirkulasi terdiri dari sistem peran darah dan sistem limfatik, yaitu 1. Sistem peran darah atau sistem kardiovaskular. Sistem peran darah dikatakan kompleks karena melibatkan multi organ yang pada dasarnya bekerja secara sistemik untuk memindahkan zat dari satu sel ke sel lain. Peran darah pada manusia ini dilaksanakan oleh sel darah dan mengalir melalui pembuluh darah. 2. Sistem limfatik. Sistem limfatik atau sistem getah bening membawa cairan dan protein yang hilang kembali ke darah. Cairan ini memasuki sistem dengan cara berdifusi ke dalam kapiler limfa kecil yang terjalin di antara kapiler-kapiler sistem kardiovaskuler. B. Komponen peran darah. Jantung. Jantung merupakan organ utama yang memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung tersusun oleh 3 lapisan, yaitu perikardium, miokardium, dan endokardium. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu 1. Serambi kanan, berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh mengandung CO2. 2. Serambi kiri, berfungsi menerima darah dari paru-paru yang banyak mengandung oksigen. 3. Bilik kanan, berfungsi menerima darah dari serambi kanan, kemudian dipompa ke paru-paru. 4. Bilik kiri, berfungsi menerima darah dari serambi kiri, kemudian dipompa ke seluruh tubuh. C. Pembuluh darah. Pembuluh darah nadi atau arteri. Pembuluh darah nadi adalah pembuluh darah yang membawa darah dan meninggalkan atau keluar dari jantung, sehingga membawa darah nadi. Letaknya tersembunyi agak ke dalam dan dinding pembilunya kuat, tebal, dan elastis. 2. Pembuluh darah balik atau vena. Pembuluh darah balik adalah pembuluh darah yang mengangkut darah menuju jantung. Pembuluh darah balik letaknya dekat dengan permukaan tubuh dan dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. 3. Pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah yang menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil dengan ujung pembuluh balik. Pembuluh darah kapiler memiliki dinding pembuluh yang tipis dengan diameter yang tipis serta berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh. D. Darah. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup kecuali tumbuhan. Tingkat tinggi yang berfungsi mengirimkan zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Selain itu, berguna juga untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh dan membawa sisa-sisa metabolisme dari sel ke organ tubuh ke organ pengeluaran atau ekskresi. Darah dibedakan menjadi 2 bagian. 1. Plasma darah adalah larutan yang berwarna jernih kekuningan dan mengandung bahan larut di dalam air. Lebih kurang 90% daripada plasma yang terdiri dari air. Bahan larut yang tergantung di dalam plasma yaitu 1.
garam, bahan makanan, glukosa, asid amino, protein darah, fibrinogen, globulin, albumin, urea, dan hormon. 2. Zat-zat dalam plasma darah, fibrinogen, garam-garam mineral, protein darah, zat makanan, hormon, antibodi atau antioksidan. Sel darah terdiri dari 1. Sel darah merah, eritrosit, 2. Sel darah putih, leukosit, 3. Keping darah atau trombosit. G. Gangguan-gangguan pada sistem sirkulasi. Gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah sering kita jumpai pada seseorang yang memiliki kelainan atau penyakit yang disebabkan oleh faktor keturunan atau genetik, dan adanya kerusakan pada sistem peredaran darah dan faktor-faktor lain yang belum diketahui. H. Kelainan atau gangguan pada sistem peredaran darah manusia. 1. Anemia, 2. Thalassemia, 3. Hemoli, 4. Leukemia, 5. Hipertensi, 6. Koronasiasis, 7. Varises, 8. Hemoroid atau wasir atau ambien.